Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kota Palopo, sebuah kota yang tenang di Sulawesi Selatan, pada awal tahun 2024, sebuah tragedi kelam mengguncang keseharian warganya. Kota yang biasanya damai itu tiba-tiba menjadi saksi bisu dari sebuah kasus mengerikan yang tak terbayangkan. Korban dalam tragedi ini adalah seorang perempuan muda, cantik, dan mandiri bernama Feni E. Usianya baru 28 tahun. Ia bekerja sebagai sales mobil Honda di Palopo. Sosok Feni dikenal oleh banyak orang sebagai pribadi ceria, supel, dan penuh semangat. Ia tinggal seorang diri di rumahnya yang terletak di Jalan Pongsipin, Kelurahan Mongkajang, Kota Palopo. Sedangkan kedua orang tuanya tinggal di Kabupaten Luwu Utara. Di balik senyuman hangat yang kerap ia tampilkan, ternyata Feni menyimpan luka dalam hatinya. Sahabat dekatnya yang bernama Monik pernah mengatakan bahwa Feni kerap mengeluh tentang sikap kekasihnya yang kerap berlaku kasar. Sang kekasih itu disebut berinisial ADT, dan menurut Monik, termasuk orang yang toksik. Meski demikian, entah mengapa Feni tetap memilih bertahan dalam hubungan tersebut. Tanggal 26 Januari 2024 menjadi hari terakhir di mana keluarga berkomunikasi dengan Feni. Ayahnya, Parman, mulai merasa curiga ketika sang putri tak kunjung pulang dan tidak memberikan kabar. Sebelumnya, Feni dikabarkan sempat melakukan perjalanan ke Malili, Luwu Utara, selama 3 hari. Pada hari Rabu, tanggal 24 Januari 2024, 2 hari sebelum hilangnya komunikasi, Feni sempat mengabari keluarga bahwa ia akan pulang pada sore harinya. Namun hingga 2 hari berlalu, Feni tak juga datang. Bahkan tak ada satupun pesan yang masuk. Di hari Jumat, 26 Januari, Parman menerima banyak panggilan dari anak-anaknya yang lain, saudara-saudara Feni. Vita dan Putri, keduanya mengabarkan bahwa Feni tidak masuk kerja selama 3 hari berturut-turut. Merasa gelisah, Parman dan istrinya, Indrawati, segera bergegas menuju Palopo untuk mencari tahu keadaan Feni. Sesampainya di rumah Feni di Jalan Pongsipin, Kelurahan Mongkajang, pintu rumah dalam keadaan terkunci. Ada media yang menyebutkan bahwa pintu rumah kemudian didobrak, namun ada juga yang menyebut kedua orang tua Feni masuk melalui pintu samping. Saat akhirnya mereka berhasil masuk, Parman menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan. Di dalam rumah, terlihat bercak-bercak merah. Ada di dinding, di lantai, bahkan di kaca hias yang pecah di kamar Feni. Melihat semua itu, Parman yakin bahwa telah terjadi sesuatu yang buruk menimpa putrinya. Dengan perasaan panik, Parman dan istrinya kemudian menuju ke cabang Honda tempat Feni bekerja, yakni Honda Sanggar Laut. Di sana, mereka sempat bertemu dengan kakak dari pacar Feni. Namun sayangnya, sang pacar sendiri tidak ada di tempat. Mereka juga sempat bertemu dengan seorang teman Feni bernama Iwan, tetapi tak satu pun dari mereka tahu keberadaan Feni. Akhirnya, pada tanggal 27 Januari 2024, sang ayah melaporkan kasus ini ke Polres Palopo. Dalam laporannya, ia menunjukkan sebuah celana pendek putih yang ditemukan di rumah Feni. Terlihat jelas ada bercak merah di sana. Ia juga menyampaikan bahwa ada beberapa kejanggalan lain di rumah. Ketika pihak kepolisian datang dan memeriksa, ternyata benar. Mereka menemukan bercak merah di rak sepatu dan dinding. Dan lebih mencurigakan lagi, ada beberapa barang milik Feni yang hilang. Di antaranya adalah koper yang sudah ia siapkan untuk pulang, serta mobil yang biasanya terparkir di garasi. Keluarga Feni tidak tinggal diam. Mereka melakukan pencarian secara mandiri, menyisir berbagai wilayah, mulai dari Palopo, Luwu, Toraja, hingga Makassar. Semua area yang pernah dikunjungi Feni mereka datangi. Bahkan mereka menyambangi rumah sakit satu persatu. Namun hasilnya tetap nihil. Feni seolah lenyap tanpa jejak. Yang lebih menyakitkan, pihak kepolisian tampak tidak sepenuh hati dalam menangani kasus ini. Salah satu anggota keluarga Feni sempat membagikan unggahan di media sosial X, dulu Twitter, yang menyampaikan ucapan salah seorang polisi. "Tidak usah cari kakakmu, dia udah dewasa. Mungkin dia lari sama pacarnya." Pernyataan itulah yang membuat adik Feni geram dan merasa sangat kecewa. Terlebih dengan bukti-bukti bercak merah di rumah Feni, situasi ini jelas tak bisa dianggap remeh. Namun kekecewaan keluarga Feni tak berhenti hanya karena hasil temuan di rumah itu. Mereka merasa pihak kepolisian tidak menyelidiki kasus ini lebih dalam. Dugaan itu sempat beredar luas dan menimbulkan kemarahan di kalangan keluarga serta masyarakat. Namun kemudian, pihak kepolisian membantah tuduhan tersebut. Mereka menyatakan bahwa sejak awal, kasus ini sudah ditangani secara serius. Bahkan,
STPL atau surat tanda penerimaan laporan telah dikeluarkan kepada keluarga korban sebagai bukti bahwa laporan mereka tidak diabaikan. Waktu terus berlalu. Harapan pun masih menyala, meski mulai samar. 5 bulan setelah laporan dibuat, pada Juli 2024, secercah petunjuk akhirnya muncul. Polisi berhasil menemukan mobil milik Feni. Mobil itu terparkir rapi di sebuah perumahan kosong yang sepi, berada di kawasan Bukit Baruga, Antang, Makassar. Penemuan itu membawa sedikit harapan. Mobil Feni segera disita sebagai barang bukti. Namun lagi-lagi, tak ada jejak Feni. Tak ada sidik jari, tak ada catatan CCTV yang mengarah, tak ada petunjuk kemana Feni pergi atau dibawa. Waktu pun terus bergulir. Hingga akhirnya, tepat 1 tahun kemudian, pada tanggal 7 Februari 2025, sebuah penemuan mengejutkan terjadi. Kala itu, 2 orang pengendara tengah melintas di daerah KM 35, Kelurahan Batang Barat, Kecamatan Wara Barat, Kota Palopo. Ada versi media yang menyebut mereka sekadar berhenti di pinggir jalan untuk buang air kecil. Namun media lain menyatakan bahwa mereka memang sengaja menjelajah daerah tersebut. Di tengah perjalanan, mereka melihat seekor ayam hutan yang menarik perhatian. Rasa penasaran mendorong mereka untuk mengikuti ayam itu, berharap akan menemukan sarang atau telurnya. Ayam itu membawa mereka melewati jalan setapak bertangga, masuk ke semak belukar. Namun di ujung langkah mereka, rasa penasaran berubah menjadi horor. Ayam hutan itu berhenti di depan sebuah benda putih yang dipenuhi belatung. Mereka semula mengira itu hanyalah bangkai hewan, tapi ayam itu mulai mematuk sesuatu. Ketika mereka mendekat, benda putih itu ternyata adalah sebuah tengkorak manusia. Tak percaya dengan apa yang mereka lihat, mereka memilih untuk melapor ke Babinsa setempat. Lokasi penemuan berada tak jauh dari kawasan wisata air terjun Batu Dewa. Pihak berwenang segera datang ke lokasi dan melakukan pemeriksaan. Di sekitar tengkorak, ditemukan potongan pakaian. Yang membuat suasana semakin mencekam adalah kondisi tengkorak itu, mulutnya terikat kain yang dililit dengan simpul tali. Sebuah tanda bahwa korban mungkin dibungkam dalam keadaan masih hidup, atau setidaknya, sebelum menghembuskan napas terakhir. Polisi segera membawa kerangka tersebut ke RSUD Saweri Gading Palopo untuk dilakukan identifikasi forensik. Pakaian yang ditemukan, bentuk gigi, hingga aksesoris yang dikenakan semuanya mengarah pada satu nama, Feni E, dan hasil tes DNA pun akhirnya memastikan, tengkorak itu adalah milik Feni Eri. Tanggal 20 Februari 2025, bertepatan dengan hari ulang tahun Feni yang ke-28, jasadnya resmi diserahkan kepada keluarga. 2 hari kemudian, dengan penuh tangis dan duka, Feni dimakamkan di kampung halamannya di Pantilang, Kecamatan Bastom Utara. Penemuan jasad Feni memicu gelombang kemarahan publik. Mahasiswa turun ke jalan melakukan demonstrasi besar-besaran, menuntut agar polisi segera mengungkap siapa pelakunya. Desakan itu tak sia-sia. Karena pada titik inilah polisi mulai menemukan arah. Seorang anggota kepolisian bernama Ibda Abdillah Makmur, atau yang akrab disapa Ab, menjadi tokoh penting dalam pengungkapan kasus ini. Ia sangat teliti memperhatikan setiap detail bukti. Salah satu temuannya adalah simpul tali yang digunakan untuk mengikat mulut Feni. Bukan simpul biasa. Simpul itu dikenal hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan keahlian khusus, biasanya anggota komunitas pecinta alam. Dari sinilah penyelidikan mulai mengerucut. Polisi memfokuskan penyelidikan kepada orang-orang yang memiliki kemampuan membuat simpul tali semacam itu. Dan nama yang mencuat ke permukaan adalah Ahmad Yani, atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ama. Usianya 35 tahun. Seorang pria yang dikenal baik, bahkan cukup dekat dengan keluarga Feni. Ama sering nongkrong bersama ayah Feni. Bahkan pernah pula diminta untuk memasangkan kanopi di rumah korban. Namun siapa sangka, di balik wajah ramah itu, ternyata ia menyimpan rahasia yang begitu gelap. Mengapa Ama menjadi tersangka utama? Karena dari semua anggota pecinta alam yang diperiksa, hanya Ama yang memiliki keterkaitan langsung dengan Feni dan keluarganya. Tim gabungan polisi bergerak pada Kamis, 20 Maret 2025, sekitar pukul 10 pagi. Saat itu, Ama sedang bekerja di sebuah pabrik es balok yang berlokasi di Desa Saptamarga, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Lu Utara. Penangkapannya berlangsung tanpa banyak perlawanan. Begitu tertangkap, Ama langsung mengakui perbuatannya. Dan pada hari yang sama, sore harinya, polisi menggeledah rumah Ama. Di sanalah ditemukan koper ungu yang selama ini hilang, koper milik Feni, yang di dalamnya terdapat barang-barang pribadi milik korban. Yang membuat bulu kuduk merinding, koper itu ternyata sengaja disimpan oleh Ama.
sebagai trofi. Trofi atas kejahatannya yang begitu keji. Di balik sikap ramah yang selama ini ditunjukkan Ahmad Yani, atau yang dikenal dengan nama Ama, ternyata tersembunyi sisi gelap yang begitu mengerikan. Selama ini ia diam-diam memendam obsesi terhadap kecantikan Feni. Bahkan, jauh sebelum tragedi itu terjadi, Ama pernah bekerja di rumah Feni, memasangkan kanopi. Dari situlah ia mulai membangun rasa tak wajar terhadap Feni. Kita kembali ke malam tanggal 24 Januari 2024. Malam itu, di bawah pengaruh minuman keras jenis balo, Ama nekat mendatangi rumah Feni. Saat itu, ia tahu Feni sedang berada di rumah seorang diri. Dengan niat yang sudah dipenuhi dorongan jahat, Ama memanjat atap kamar mandi, lalu masuk secara diam-diam ke dalam rumah, mengendap masuk ke kamar Feni. Di dalam kamar, Feni yang terkejut melihat kehadirannya langsung memberontak. Namun Ama yang sudah dipenuhi nafsu dan emosi berhasil membungkam mulut Feni dengan celana korban sendiri. Dan di saat itulah, ia melakukan perbuatan bejat yang tak bisa dimaafkan. Setelah kejadian tersebut, keduanya sempat duduk. Ama masih terengah, dan mereka bahkan sempat berbincang sebentar. Namun Feni yang tidak kehilangan akal mencoba kembali melarikan diri. Sayangnya, Ama dengan mudah menangkapnya. Ia membawa Feni kembali ke kamar, namun kali ini Feni memberontak lebih hebat. Amarah Ama memuncak. Ia memukulkan kepala Feni dengan keras hingga tubuh Feni tak lagi bergerak. Darah mengalir di lantai. Saat merasa yakin bahwa Feni sudah tak bernyawa, Ama pun mulai membersihkan bercak-bercak merah yang tersebar di rumah. Ia lalu memasukkan tubuh Feni ke dalam mobil milik korban. Dengan tenang, Ama mengemudikan mobil itu menuju tempat favoritnya untuk berkemah, air terjun Batu Dewa. Di sanalah, ia menggali sebuah lubang, menguburkan tubuh Feni, dan menutupinya dengan tanah dan ranting-ranting agar tak mudah ditemukan. Kapolres Palopo kemudian menyatakan bahwa Ahmad Yani, alias Ama, bukan hanya sekadar melakukan pembunuhan karena hasrat, melainkan karena obsesi. Ia memilih tempat penguburan di lokasi favoritnya sebagai bentuk kepuasan psikologis. Seakan ingin mengabadikan korban di tempat yang ia sukai. Motifnya jelas bukan sekadar kriminal, melainkan sudah menyentuh sisi psikopat yang terobsesi dan merasa memiliki. Yang lebih mengerikan, setelah melakukan semua itu, Ama menjalani hidupnya seperti biasa. Ia tetap menunjukkan sikap ramah kepada lingkungan sekitar, bahkan sempat menyebarkan kabar bahwa Feni kabur bersama orang lain. Tujuannya jelas, menyesatkan penyelidikan. Pernyataan palsu ini pula yang sempat membuat polisi berasumsi bahwa Feni mungkin pergi atas kemauan sendiri. Namun semuanya berubah setelah pengakuan Ama. Pada 2 Juni 2025, rekonstruksi kejadian digelar di rumah Feni. Dalam proses itu, Ama dengan dingin memperagakan setiap tindakannya. Mulai dari cara ia masuk ke rumah, menyerang Feni, hingga membawa jasad korban untuk dikubur. Keluarga Feni yang hadir dalam rekonstruksi itu tak kuasa menahan duka. Tangis histeris pecah. Sang ibu bahkan harus ditenangkan oleh petugas. Sementara itu, kuasa hukum keluarga, Abner Buntang, menegaskan bahwa mereka menuntut kebenaran diungkap sejelas-jelasnya. Dan pelaku dihukum seberat-beratnya. Atas semua perbuatannya, Ahmad Yani alias Ama dijerat dengan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Ancaman hukumannya adalah hukuman mati atau penjara seumur hidup. Semoga keadilan benar-benar ditegakkan. Bukan hanya untuk Feni, tetapi untuk semua perempuan di luar sana yang hidup dalam ketakutan, dalam bayang-bayang ancaman, dalam dunia yang terkadang lebih kejam dari yang terlihat. Jika ada kesalahan dalam cerita ini, informasi yang kurang tepat, atau pendapat yang berbeda, silakan sampaikan dalam komentar. Karena setiap suara bisa menjadi cahaya dalam gelapnya keadilan yang tertunda. Sampai di sini kisah tragis yang bisa kami ceritakan. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.